Permisi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan masuk nak, silakan duduk. Terima kasih Bu. Iya. Duduk sini mungkin ya. Iya. Dengan Nak Cindy ya? Iya Ibu. Oke, sudah kenal dengan Ibu? Iya Ibu Rika. Siapa namanya? Ibu Nurul. Oke, betul sekali. Nah, Nak Cindy datang ke sini tadi naik apa? Sini sekolah diantar sama orang tua. Diantar sama orang tua. Oke, sebelumnya sudah sarapan? Iya Sudah. Terus tadi mata pelajaran apa di kelas? Jadi kebetulan yang masuk pada kelas mata pelajaran biologi terus suruh sini. Oh, berarti tadi sebelum masuk ke sini, Nak Cindy masuk mata pelajaran biologi. Yang kebetulan itu wali kelasnya Nak Cindy sendiri. Terus wali kelasnya arahkan Nak Cindy untuk datang ke rumah ibu. Oke, kalau begitu arahan wali kelasnya seperti apa? Katanya saya tuh sering tidak hadir tanpa keterangan pas mata pelajaran. Jadi saya disuruh saya itu menghadap sama ibu. Terus memang sisa beberapa bulan terakhir suka bolos. Oke, ibu paham. Nah, kalau begitu tadi mata pelajarannya ada kesulitan Nak Cindy? Cukup sulit sih Bu, karena beberapa kali bolos jadi saya banyak keluar ya. Oke, karena kita udah materi ya. Oke, kalau begitu sampai sini ibu paham kenapa wali kelasnya Nak Cindy mengarahkan Nak Cindy untuk datang ke rumah ibu menemui ibu. Dan ibu sangat senang karena Nak Cindy berani datang ke ruangan ibu untuk menceritakan apa yang Nak Cindy rasakan, meskipun itu diarahkan dari wali kelasnya Nak Cindy sendiri. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nak Cindy boleh pimpin? Boleh Bu. Oke. Sebelum kita mulai sesi ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Oke, terima kasih ya Nak Cindy. Sama Ibu. Oke, ibu mau nanya nih, sebelumnya Nak Cindy sudah pernah mengikuti proses konseling? Belum pernah, jadi baru pertama kali. Oke, baru pertama kali makanya bukan. Jadi perlu ibu jelaskan dulu sedikit bahwasannya konseling ini adalah proses penemuan jalan atau pengentasan masalah. Di sini kita akan mencari solusi bersama-sama untuk mengentaskan permasalahan yang Nak Cindy alami atau mengembangkan secara optimal apa yang akan Nak Cindy lakukan, seperti itu. Nah, karena Nak Cindy deg-degan, bisa ibu tahu apa yang buat Nak Cindy deg-degan? Karena tiba-tiba disuruh ke sini. Nah, Kayaknya mungkin karena masalah beras itu ternyata terus pas masuk ke ruangan itu kayak ada ikutan takut gitu. Oke, ibu paham dengan perasaan yang Nak Cindy rasakan karena ini pertama kalinya Nak Cindy masuk ke ruangan BK dengan konselingnya. Oke, jadi ibu harap Nak Cindy tidak perlu deg-degan karena apapun yang akan Nak Cindy ceritakan itu kerahasiaannya terjamin. Cukup ibu dan Nak Cindy yang tahu dan hanya akan sampai di ruangan ini saja. Jadi ibu harap Nak Cindy lebih terbuka menceritakan apapun yang Nak Cindy rasakan. Terus ibu akan lebih senang jika Nak Cindy sukarela menceritakan apapun itu. Nah, agar proses konseling kita juga lebih optimal. Bisa dipahami Nak? Iya bisa. Oke, kalau gitu dalam proses konseling juga kita ada ketetapan waktu, yaitu 45 menit. Apakah Nak Cindy bersedia? Iya bersedia. Ya, oke. Nah, karena untuk agar proses konseling kita berjalan secara efektif dan optimal dan mendapatkan hasil yang bagus,
merasa lega sementara, yaitu keluar kelas dan pergi nongkrong. Oke, dan itu berlangsung sampai sekarang. Oke, kalau boleh tahu, itu Nak Cindy bolos hanya di mata pelajaran matematika saja atau yang lain juga? Yang lain juga ibu, soal atau pelajarannya wali kelas pun juga ada lagi. Kalau ketika ada tugas yang menumpuk kayak saya belum kerja, saya belum bolos saja daripada kerja gitu. Lagi kalau ada tes gitu maju ke depan, kan saya sudah buat ini materi, jadi saya belum bolos saja daripada harus menghadapi itu. Oke, paham. Jadi tidak hanya di mata pelajaran matematika saja, tetapi juga biologi. Nah, kalau di mata pelajaran matematika sendiri itu, apakah Mbak Cindy bisa selesaikan atau bisa menghadapi itu? Sebenarnya saya belum pernah coba karena saya belum takut, rasa takut. Jadi saya rasa takut daripada rasa ingin tahu, ingin coba gitu. Jadi saya lebih untuk sediakan saja gitu. Oke, jadi Nak Cindy masih takut untuk mencoba belajar seperti itu, jadi memilih untuk menghindar. Oke, kalau gitu kan tadi awalnya itu Nak Cindy ada ulangan matematika, itu takut ditunjuk ke depan. Memang ulangannya lisan atau satu-satu ditunjuk begitu? Satu-satu itu kayak depan menjawab soal, jadi satu orang satu soal gitu. Jadi tidak tahu soalnya kan seperti apa. Oke, berarti memang sangat buat deg-degan ya Nak Cindy. Oke, gitu. Temannya Nak Cindy yang lain ada yang ikut bolos juga? Kalau di kelas pun tidak ada, sudah selesai saja. Oke, berarti Nak Cindy bolos sendiri di kelas ya? Oke, nah ketika Nak Cindy bolos, itu teman-temannya tidak cariin Nak Cindy? Cari kalau hari ini bolos, besoknya ditanya kemana kok dicari sama ibu. Itu saya bilang saya bisa keluar. Terus temannya tidak tanya lagi bulannya? Ditanya ibu saya apa alasan keluar. Ibu saya tidak jawab secara jujur, saya cuma bilang kayak saya cuma mau keluar saja. Oke, itu teman dekatnya Nak Cindy atau sekedar teman kelas? Teman kelas. Teman kelas. Oke, kalau untuk teman dekatnya Nak Cindy sendiri? Kalau teman dekat saya tidak ada yang dekat sekali karena ini kan kelas acak gitu, jadi ya yang dari kelas 10 masih ke kelas 11 beda lagi teman-teman dari lingkungannya, jadi saya belum terlalu beradaptasi sama kelas yang sekarang. Oke, berarti Nak Cindy belum mempunyai teman yang betul-betul dekat di kelas saat ini. Oke, kayak gitu. Nah, kan ini wali kelasnya Nak Cindy arahkan Nak Cindy ke sini. Nah, apakah orang tuanya Nak Cindy sudah tahu kalau Nak Cindy sudah sering bolos? Iya itu waktu itu karena beberapa kali bolos, orang tua akhirnya dipanggil karena itu kayak soal waktu ya aku tahu kalau saya sering bolos. Ya, berarti orang tuanya Nak Cindy sudah ketemu dengan wali kelasnya Nak Cindy. Nah, saat itu apa yang setelah
sudah saya tinggal itu. Oke, berarti orang tua Nak Cindy juga peduli sama Nak Cindy sehingga orang tuanya menawarkan untuk ikut les. Tapi dari dirinya Nak Cindy sendiri belum siap. Nak Cindy ingin mulai dari dirinya Nak Cindy terlebih dahulu. Oke, itu pilihan yang sangat bagus ya. Dengan Nak Cindy datang ke ruangan ibu itu juga pilihan yang sangat bagus. Nah, selanjutnya ibu mau tahu kalau Nak Cindy lagi bolos nih, Nak Cindy biasanya kemana aja? Kalau bolos itu biasanya seringnya ke luar sekolah, karena kalau di luar sekolah takut didapat sama guru piket. Oke, di luar sekolah itu di mana Nak Cindy? Biasa di sebelah sekolah ada warung, terus ada juga ada kafe, atau juga pergi ke ini Alfamidi. Oke, berarti tempatnya tidak menentu ya Nak Cindy. Oke, kalau keluar di situ biasa bareng teman bolosnya atau mungkin ketemu teman-teman yang lain yang beda kelas? Pertama kali pas saya bolos saya ketemu sama yang beda kelas itu, jadi ya di situ kita kayak sudah mulai bicara kayak akhirnya kayak mau tahu dan kalau kita ini suka bolos, jadi misalnya ada hari-hari di mana dia mau bolos terus ada saya ikut. Oke, berarti Nak Cindy ini punya teman bolos lain tapi di beda kelas gitu. Oke, kan tadi mata pelajaran yang sulit untuk Nak Cindy itu matematika, terus banyak ketinggalan juga seperti mata pelajaran biologi. Nah, sekarang ibu mau tanya, untuk mata pelajaran yang Nak Cindy sukai apa? Saya suka mata pelajaran yang tidak terlalu menguras otak itu, ibu, kayak saya lebih suka mata pelajaran bahasa Indonesia sama seni budaya. Oke, berarti Nak Cindy suka mata pelajaran bahasa Indonesia dan seni budaya. Apa yang biasa Nak Cindy pelajari di situ? Kalau seni budaya itu saya suka menulis jurnal, biasa saya suka membaca dulu, saya baca novel. Kalau di seni budaya itu dulu saya suka ini, kayak suka di bidang gambar. Oke, bagus sekali. Berarti hobinya Nak Cindy ini menggambar ya, terus menulis juga. Oke, nah biasanya ada nggak teman-temannya Nak Cindy yang satu hobi dengan Nak Cindy? Jadi kalau di kelas itu kalau sekarang mungkin ada, cuma kayak orang jarang dia bisa. Oh, masih belum saling mengenal gitu. Oke. Nah, kalau begitu, Nak Cindy pernah tidak bolos di mata pelajaran itu? Hampir tidak pernah ibu, karena saya suka mata pelajaran ini, saya masih terus tidak ada juga materi yang tertinggal di mata pelajaran ini. Oke, ibu sangat senang mendengar hal tersebut dari Nak Cindy karena Nak Cindy ternyata mempunyai mata pelajaran favorit sehingga Nak Cindy tidak pernah bolos di mata pelajaran tersebut. Nah, kalau sekarang ibu mau tanya, Nak Cindy ini mulai bolos sejak bulan keberapa? Berapa bulan? 1 bulan yang lalu. Bulan yang lalu. Oke. Yang awalnya itu karena mata pelajaran ulangan matematika Iya. hingga berlangsung sampai sekarang. Nah, berarti sebelum-sebelumnya di kelas, kan Nak Cindy sekarang sudah kelas 11 ya? Oke, di kelas 10 sebelumnya Nak Cindy belum pernah bolos. Belum pernah dulu, saya tidak pernah ketinggalan pelajaran matematika juga. Oke, berarti bisa dilihat dari Nak Cindy yang di kelas 10 belum pernah bolos. Berarti Nak Cindy ini sebenarnya disiplin, hanya karena ada sifat menghindar yang terus berlangsung sampai sekarang yang membentuk kebiasaannya Nak Cindy, yaitu membolos. Nah, apakah Nak Cindy ingin merubah hal tersebut? Jujur saya mau sekali juga, saya mau perubahan, karena saya lihat kayak teman-temanku sudah kuasai semua banyak materi, sedangkan saya kayak masih di situ-situ saja materi yang saya tahu. Cuma saya bingung harus mulai dari mana itu. Oke, ibu sangat senang karena Nak Cindy ingin merubah hal tersebut, kebiasaan-kebiasaan tersebut. Nah, sebelum itu juga ibu menanya, ini pastinya Nak Cindy ada perasaan kecewa juga kan, karena itu tidak dari dirinya Kak Cindy, bukan karakternya Nak Cindy. Nah,
disamain nilaiku dari kelas 10 sama yang sekarang ini. Jadi saya mau, rasanya kayak saya mau terus rasa bersalah aku ke orang tua sama ke diriku sendiri. Oke, bagus sekali Nak Cindy. Nak Cindy bisa menyadari bahwasanya perilaku membolos ini sangat merugikan Nak Cindy sendiri, terus mengecewakan orang tuanya Nak Cindy. Dan Nak Cindy juga mempunyai rasa bersalah. Dan yang paling bagusnya, Nak Cindy ingin berubah karena menyadari hal tersebut tidak bagus. Nah, kalau begitu bisa Nak Cindy jelaskan satu-satu dampaknya apa saja yang terjadi karena membolos ini, Nak Cindy. Dampaknya, dari awal pertama kali saya bolos sampai sekarang itu, saya rasa saya masih tidak tahu apa-apa. Kayak banyak mata pelajaran yang saya pelajari, akhirnya materi saya tinggalin juga ikut hilang ikut ibu, kayak makin besar beban yang harus saya pikul karena materi-materi itu. Awalnya saya pikir kalau saya bolos, saya terhindar dari materi atau tugas-tugas menuntut itu. Ternyata itu malah makin membebani saya harus banyak mengajar materi itu. Terus nilaiku juga parah sekali tuh. Dari kelas 10 itu kayak saya bisa dapat 95, 98. Kalau di kelas 11 sekarang bahkan nilai 7 ini saya sudah tidak dapat. Itu yang bikin kayak jelek sekali sekarang nilaiku. Saya takutnya benar-benar ke ini kok lapor nanti. Terus saya takut juga saya maunya kan ibu masuk kayak gitu. Saya takutnya karena nilai sekarang ini saya keluar. Terus pokoknya guru juga kayak awalnya yang masih dari guru saya, akhirnya sudah jadi sinis, kayak tiap masuk saya jadi spotlight, saya kayak suka disebut-sebut sama aku kayak ini tidak pernah hadir, sering bolos. Saya merasa malu juga di kelas akhirnya karena selalu bicara yang tidak bagus. Kan kayak ada siswa yang biasa dibangga-banggakan, lalu saya malah di kelas itu kayak dulu karena bolos ini. Terus orang tua aku juga saya merasa kayak saya kurang berbakti gara-gara bolos ini. Jadi kayak bilang dipanggil ke sekolah itu mungkin bilang malu juga. Cuman yang saya rasakan sekarang kayak karena saya tidak pernah cerita langsungku kayak apa yang saya rasa terbebani, tidak saya cerita, akhirnya kebiasaan bolos itu belum bisa berhenti. Jadi sekarang saya rasa sekali dampaknya, tapi untuk memulai berhenti itu saya masih bingung bagaimana caranya. Oke, Ibu paham. Jadi membuat kebiasaan-kebiasaan ini terus berlangsung itu yang pertama karena Nak Cindy merasa ketinggalan ya. Oke, yang kedua berdampak sama nilainya Nak Cindy. Dan yang ketiga dibicarakan guru-guru dibandingkan dengan teman kelas yang lain. Terus yang keempat yaitu orang tuanya Nak Cindy merasa dikecewakan. Oke, dan yang paling bagusnya Nak Cindy ingin merubah hal kebiasaan-kebiasaan ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya, karena kan Nak Cindy juga sudah merasakan dampaknya dan itu pastinya bersifat buruk ya, negatif. Nah, mungkin nih jika tiba-tiba perasaan ingin bolosnya Nak Cindy tiba-tiba muncul, apa yang akan Nak Cindy lakukan? Kalau misalnya di tempat ada yang merasa bolos lagi, saya maunya menghindari rasa bolos itu sih. Cuma saya bingung harus kemana kalau tidak bolos. Kayak saya tidak tahu harus bilang ke siapa, kayak sebenarnya rasanya mau bolos gitu. Takutnya kayak misalnya kalau saya bilang ke teman-teman yang biasa saya bolos, takutnya malah ideokan gitu.
menenangkan pikiran seperti ke UKS 10 menit sebentar untuk menenangkan pikiran atau ke perpustakaan seperti itu. Apakah ada sih pernah terpikirkan atau sudah pernah melakukan itu? Itu belum pernah ya Bu. Jadi setiap saya kayak ada kegiatan itu selalu langsung iya bisa. Jadi sama-sama kayak di UKS berkegiatan kayak tidak jenuh sama mata pelajaran belum pernah terlintas di pikiranku. Oke, belum pernah terlintas. Nah, tapi apakah menurut Kak Cindy itu efektif? Saya rasa itu sangat banget efektif Bu, karena misalnya kalau ada orang mata pelajaran kayak di tengah-tengah minggu saya merasa jenuh, saya kayaknya butuh udara segar gitu, kayaknya butuh keluar gitu, ke kampus atau ke KS sebentar. Oke, Ibu senang karena pikiran Nak Cindy sudah mulai terbuka untuk melakukan apa yang akan Nak Cindy lakukan jika perasaan ingin membalas itu muncul. Karena Nak Cindy sudah paham dengan hal tersebut, apakah Nak Cindy ingin melakukan itu? Iya, saya mau kayaknya soal nantinya ada pikiran-pikiran mau bolos, saya rasanya ada pikiran-pikiran mau bolos kayak pas merasa jenuh di mata pelajaran bisa bro keluar dulu sebentar nanti jadi tahu dulu yang tidak berbohong. Saya misal ke KS atau ke ini ke perpus atau mungkin juga saya bisa bilang ke temanku teman sematku kebetulan saya sama dia agak sering komunikasi, jadi saya bakal cerita juga ke dia. Oke, Ibu sangat senang karena Nak Cindy sekarang sudah ada pikiran nih dan ingin melakukan jika perasaan bolos itu tiba-tiba muncul, yaitu melakukan jeda sementara. Oke, kalau begitu karena kita tadi sudah membahas dampak yang Nak Cindy rasakan, sekarang Ibu mau nanya untuk menghindari perilaku bolos ini lagi, solusi-solusi apa yang mungkin Nak Cindy akan lakukan? Kayaknya solusi masalahku ke depannya kayaknya sih mau mencari diriku sendiri biar saya tuh tidak terbiasa untuk bolos. Kayaknya saya harus melakukan tantangan ke diriku sendiri, karena kayak dalam 1 bulan depan saya tidak boleh bolos. Oke, bagus sekali Nak Cindy. Nah, dalam proses konseling ini, karena Nak Cindy ingin mencari dirinya, itu ada salah satu kontrak, yaitu namanya kontrak perilaku. Nah, di dalam isinya itu Nak Cindy juga tidak perlu takut mendengar perihal kontrak, karena isinya itu juga hanya penulisan terkait target apa yang akan Nak Cindy capai dan reward apa yang akan Nak Cindy berikan kepada dirinya Nak Cindy apabila Nak Cindy bisa mencapai target tersebut. Terus punishment jika Nak Cindy tidak dapat mencapai target tersebut. Nah, apakah Nak Cindy tertarik dengan itu? Iya, gue sangat tertarik kayak gitu, lebih jamin dan kayak lebih kontrol lagi sama ibu ini ya kontraknya. Oke, bagus sekali Nak Cindy. Ibu sangat senang mendengar hal tersebut. Nah, karena Nak Cindy setuju, maka kita akan membuat kontraknya. Nah, yang pertama, target. Nah, targetnya Nak Cindy apa? Yang pertama, Targetku saya tidak akan bolos selama 1 bulan ke depan. oke, targetnya tidak akan bolos selama 1 bulan ke depan. Nah, selanjutnya reward. Jika Nak Cindy tidak bolos dalam 1 bulan ke depan untuk dirinya Nak Cindy sendiri. Kalau misal 1 minggu pertama saya berhasil tidak bolos, kayaknya saya bakal kasih reward ke diriku sendiri akan keluar apa itu. Kalau misal dalam 1 bulan saya tidak bolos, saya berhasil berbolos, saya kayaknya bakal minta ke orang tua aku sebagai bentuk apresiasi saya berbolos tuh ini saya meminta body tag. Oke, bagus sekali. Oke, bagus sekali Nak Cindy. Berarti ketika
Cindy ingin belajar sendiri dan tidak di waktu jam belajar, karena Nak Cindy sudah pernah merasakan bahwasanya belajar sendiri dengan hal yang tidak dipahami itu menyulitkan diri sendiri, dan itu akan membuat efek jera untuk dirinya Nak Cindy sendiri. Kayak bagus sekali Nak Cindy. Nah, untuk melihat perkembangan Nak Cindy selama 1 bulan ke depan itu, mungkin ada hal yang bisa Nak Cindy lakukan agar ibu bisa tahu apa yang telah Nak Cindy lakukan. Ya, mungkin sebagai bahan evaluasi, kayaknya saya bakal bikin ibu kayak aktivitas hari ini yang saya lakukan, terus nanti saya stop ke ibu, mungkin ibu dari ibu nanti kayak ada koreksi atau penilaian yang khusus biar saya lebih tahu nanti kayak apa yang harus saya tambahkan di kegiatan harian, apa yang harus saya ubah dari kebiasaanku. Oke, bagus sekali Nak Cindy, itu pilihan yang sangat tepat. Jadi Nak Cindy ingin menulis kegiatan apa yang Nak Cindy lakukan pada minggu itu atau hari itu, dan akan ibu cek ya untuk melihat perkembangannya Nak Cindy. Nah, kalau begitu karena kontrak kita sudah kita sepakati, selanjutnya nih nanti di terakhir kita akan menulis kontraknya secara resmi ya dan ditandatangani. Nah, selanjutnya masih ada yang ingin Nak Cindy utarakan atau ceritakan? Sudah cukup. Oke. Nah, kalau begitu apakah Nak Cindy bisa simpulkan apa yang telah Nak Cindy dapatkan dari awal pembicaraan kita sampai saat ini? Bisa saya simpulkan, saya rasa pikiranku sekarang lebih terbuka karena sudah bicara sama ibu, kayak hal-hal yang saya pendam sendiri akhirnya keluar juga, tentang kayak alasan saya bolos, tentang ketakutanku, kayak dampak yang saya rasakan, terus kayak penyesalanku. Jadi bisa saya simpulkan sebenarnya sikap pemolosku ini bukan berasal dari diriku sendiri, tapi kayak rasa ketakutanku dalam menghadapi suatu hal. Akhirnya saya pilih untuk menghindar. Hal itu akhirnya menjadi kebiasaanku pas ada kejadian yang sama, misalnya kayak tidak menunggu, kayak ada hal-hal yang menyebabkan saya baik secara fisik maupun emosional. Jadi saya pilih untuk menghindar. Saya rasa itu hal yang tidak bagus. Menghindar itu bukan jalan pintas. Menghindar malah bikin semuanya itu kayak jadi lebih berantakan, semuanya harus lebih diolah kembali lagi. Akhirnya itu malah jadi pemberatan. Jadi dari informasi tadi itu saya bisa rasakan kalau bagaimana saya bisa bicara tanpa dihakimi oleh ibu. Saya pikir apa yang saya sudah katakan tadi sudah keluar semua. Jadi saya sudah ada kemauan juga untuk berhenti bolos sama ini dan didampingi oleh ibu, jadi lebih terjamin dan lebih terarah ini niatnya untuk berhenti bolos. Ibu sangat senang mendengar itu dari Nak Cindy, karena Nak Cindy paham dengan alurnya konseling kita hari ini. Nak Cindy sudah tahu dapatnya, tahu mau kemana, tahu arahnya. Ibu sangat senang mendengar hal tersebut dari Nak Cindy. Nah, sekarang coba Nak Cindy bayangkan jika Nak Cindy tidak melakukan bolos, hal apa yang mungkin akan terjadi? Kalau saya tidak bolos, Iya. kayaknya semuanya bakal lebih tenang, gitu, kayak lebih damai, tidak ada pikiran atau hal yang memberatkan dari tugas-tugas yang saya lakukan. Saya bisa menghadapi hari ini seperti biasa, kayak mengantuk, yang ketinggalan, kayak tidak merasa jalan di tempat, dan bisa
bagus sekali ya Nak Cindy, karena pikirannya Nak Cindy terbuka untuk melihat hal tersebut, hal-hal yang mungkin terjadi ketika Nak Cindy tidak bolos. Oke. Kalau begitu masih ada lagi yang ingin Nak Cindy ceritakan? Tidak ada Ibu. Tidak ada, sudah cukup. Oke. Nah, Ibu yakin Nak Cindy bisa bebas atau keluar dari perilaku membolos ini, melihat Nak Cindy mempunyai ketekunan yang sangat tinggi, mempunyai kesadaran diri yang tinggi untuk berubah. Lihat juga kebiasaan-kebiasaan ini baru terbentuk karena sifat menghindar di mata pelajaran matematika. Mengingat Nak Cindy di kelas 10 sebelumnya tidak pernah bolos. Nah, hal tersebut mendukung Nak Cindy untuk lebih bisa keluar dari permasalahan ini. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya ini, karena tidak ada lagi yang ingin Nak Cindy diceritakan. Kesannya Nak Cindy selama proses konseling ini apa? Kesannya itu kayak sangat menyenangkan Ibu. Karena awalnya saya tuh datang dengan kayak deg-degan, takut, kayak kenapa di sini bakal dilakukan gitu. Nah, malah sebaliknya kayak merasa aku diterima apa yang saya ceritakan sama Ibu dengan baik. Terus sangat tidak ada penghakiman di sini, kayak Ibu mendengarkan dengan tulus. Terus saya jadinya kayak lebih luasa untuk mengutarakan apa yang sebenarnya saya rasakan, apa yang menjadi beban pikiranku. Oke, Ibu sangat senang mendengar hal tersebut dari Nak Cindy, karena dalam proses konseling hal itu juga yang ingin kita capai untuk keluar dari permasalahan yang akan kita selesaikan. Nah, kalau untuk pesannya Nak Cindy di konseling selanjutnya, apakah Nak Cindy bersedia untuk konseling selanjutnya? Ibu bersedia. Oke, kalau gitu pesannya Nak Cindy. Pesan-pesan Ibu, terima kasih semuanya sangat berjalan lancar. Terus kayak mulai dari ini sih berekspektasi ya, ternyata konser itu tidak segitu dan sangat rekomendasi untuk teman-teman yang sedang punya kendala atau masalah seperti ini. Oke, bagus sekali Nak Cindy. Kalau untuk tempat ini, apakah nyaman Nak Cindy? Iya, Ibu. Oke, bagus sekali. Nah, kalau begitu sampai sini ada yang ingin diceritakan atau disampaikan Nak Cindy? Tidak ada Ibu, sudah cukup. Mungkin hanya ucapan terima kasih yang saya bisa sampaikan sama Ibu karena Ibu sudah terima saya dengan baik. Oke, sama-sama Nak Cindy. Nah, karena tadi Nak Cindy sepakat untuk proses konseling selanjutnya. Nak Cindy bersedia kapan? Mungkin di minggu depan. Minggu depan jam yang sama. Di jam sama tempat yang istirahat. Oke, berarti kita ketemu di minggu depan di jam istirahat ya. Iya. Oke, kalau begitu, karena tidak ada lagi yang ingin Nak Cindy ceritakan, waktu juga kita sudah hampir habis, maka kita akan tutup dengan doa. Tapi setelah berdoa, kita akan menandatangani kontraknya kita dulu. Boleh Nak Cindy? Oke, kalau gitu, Nak Cindy boleh pimpin doanya? Iya, Bang. Kita pakai sesuatu sekali ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya Nak Cindy. Nah, sekarang kita tulis ya kontraknya dan penandatanganan. Oke, yang pertama tadi yaitu targetnya Nak Cindy yaitu tidak bolos selama 1 bulan ke depan. Oke, tidak bolos selama 1 bulan ke depan. Yang kedua yaitu rewardnya Nak Cindy yaitu tidak menonton film favoritnya Nak Cindy dan membeli tab. Iya. Oke, dan yang ketiga yaitu punishment, yaitu Nak Cindy
bersedia belajar sendiri dan mengulang semua pelajaran yang terlewat ya, untuk memberi efek jerak kepada dirinya Nak Cindy sendiri. Dan untuk melihat perkembangan Nak Cindy ke depannya, Nak Cindy akan menulis jurnal atau kegiatan Nak Cindy selama 1 minggu itu. Iya. Oke, kalau gitu sekarang boleh Nak Cindy tanda tangani. Terima kasih banyak ya Nak Cindy. Nah, dari sini Ibu percaya dan yakin kepada Nak Cindy, pastinya Nak Cindy bisa menyelesaikan permasalahan ini, dan Ibu yakin Nak Cindy bisa lebih menantang atau bisa belajar lebih lagi untuk tidak menghindar di mata pelajaran matematika itu. Jadi Nak Cindy dari sini mungkin bisa sudah memulai